Tapi kita sampaikan kembali nih, sebenarnya dari pihak Bupati sendiri atau dari pihak Pemkab begitu ya Pak, kenapa mengusulkan flyover Bojong Soang urgent untuk dibuat? Baik, terima kasih Bu Dota. Pertama bahwa latar belakang urgensi flyover Bojong Soang ini adalah adanya aspirasi ya, baik secara langsung yang disampaikan oleh warga masyarakat sekitar. Alif ya kalau Pak Bupati ya. Oke. Oh Bupati suara. Tes. Sebentar gimana Pak? Pak Supmasna, jelas nggak Pak? Suaranya kecil Teh. Sekarang bagaimana Pak? Coba. Tes. Ya. Bagus nggak? Bagus Pak. Oh ya, harus dekat Iya, ya. Oke, makasih Pak Kepala Bapeda. Ya, Pertama bahwa adanya aspirasi ya dari warga masyarakat yang secara langsung ataupun di media sosial. Karena setiap pagi hari perlu saya sampaikan bahwa kondisi Bojong Soang itu kalau dari jam 7 sampai jam 8 pagi itu kendaraan hampir 11 ribuan. Nah, dari jam 11 sampai jam 12 itu sekitar 8 ribuan. Nah, dari jam 7 atau jam 17 jam 5 sore sampai jam 6 ini sekitar 10 ribuan. Nah, tentu kalau kita hitung bahwa di daerah Bojong Soang itu sudah berdasarkan rasio kepadatan 0,98 atau mendekati 1, artinya arus lalu lintas mendekati tidak bergerak. Dapat diketahui tingkat pelayanan di ruas jalan tersebut dengan kategori loss atau nilai paling rendah dengan karakteristik arus tidak stabil, kecepatan rendah dan berbeda-beda serta volume mendekati kapasitas yang memerlukan pelebaran jalan atau rekayasa teknis lainnya. Tentunya di samping ada dari medsos juga langsung bahwa wacana ini sebenarnya sudah dilambungkan pada waktu tahun 2015, yaitu pada zaman Pak Gubernurnya Pak Aher waktu itu. Nah, kami dari pemerintah daerah, karena ini jalan provinsi, tentu tugas kami dari pemerintah daerah hanya mengusulkan. Kita sudah mengusulkan secara tertulis, yaitu pada tahun tahun 2020 juga tahun 2021. Jadi kalau kita berdasarkan usulan bahwa berdasarkan surat Bupati nomor 978 ya tanggal 18 Maret 2020 dan juga bantuan untuk tahun 2021 yang disampaikan kedua surat tersebut ya termasuk tanggal 21 Februari 2003, artinya kita udah 3 surat. Oh, sudah ya, 3 jadi kalau ya persoalan suratnya. tadi harus dibuatkan dulu kajian dan dede ya itu punten, itu kan jalan provinsi. Artinya pemerintah Kabupaten Bandung tidak mempunyai alasan untuk membuat semacam kajian. Nah, tentu Bapeda Provinsi Jawa Barat tentunya ini harus peka terhadap kondisi. Nah, sementara surat ini kan dari wacana zaman Pak Aher 2015, 2020 kita sudah mengusulkan, 2021 juga kita sudah usulkan, dan kemarin setelah saya berunding dengan warga BBS di Bojong Soang, ya usulan kembali lagi itu usulan yang ketiga, Bu. Jadi bukan baru ya. Nah, ini. Nah, melihat kondisi seperti itu tentunya, apalagi kalau pada waktu musim banjir, ya kalau Balai Endah banjir itu sudah total lah, sampai ada kejadian dari jam 5 sore itu bisa terurai jam 12 malam. Ini kan kondisi yang stuck. Nah, sehingga kemarin saya ada upaya, karena di situ ada beberapa pengembang perumahan. Nah, dalam klausul AMDAL disampaikan bahwa bagi pengembang yang berhimpitan itu harus membuat akses jalan. Dan itu tidak menjadikan solusi secara keseluruhan. Kenapa? Karena akses tersebut merupakan akses jalan yang aktif, terutama pagi hari. Dan yang keduanya, kalau pagi hari ini stopan di Buah Batu itu lebih cepat yang ke selatan dibandingkan lebih cepat ke selatan ya, dibandingkan ke utara gitu kan. Jadi artinya itu muter tuh ya, Pak, ya? itu tertumpu di Bojong Soang. Oh, Nah ini, okay. nah yang 11.000
800 kendaraan ini kan didominasi oleh kendaraan roda 2, itu hampir 83%, ya. Artinya kendaraan roda 2 yang notabene pajaknya diambil juga oleh provinsi ini kan mempunyai hak. Nah, sehingga saya berharap, dan dalam usulan kemarin, dalam usulan setelah saya rapat dengan warga, tentunya disampaikan secara langsung. Dan kaitan dengan komunikasi saya sudah lakukan. Saya sudah baik-baik, ya. Sudah sampaikan dan minta waktu ke Pak Ajudan 4 bulan yang lalu. Kita mau bicarakan bagaimana nih. Dan bukan itu saja yang diusulkan oleh warga ini kan, diantaranya bahwa kita mengusulkan untuk Rancamanyar. Rancamanyar ini kan juga menjadikan kewenangan provinsi. Terus jembatan Dayakolot juga, ini kan udah 1 tahun mangkrak, ya. Nah, dan belum lagi jembatan di Tegaluar, jembatan Cikeruh, itu sudah saya usulkan langsung dengan Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat. Di samping surat saya datang langsung dengan Pak Kadis, Pak Sekda bahkan ikut ya, Pak Sekda ya waktu itu. Nah, ternyata tidak dianggarkan. Akhirnya ya karena masyarakat tidak tahu bahwa ini kewenangan provinsi atau kabupaten, ya yang tetap memintanya kan ke bupati. Akhirnya saya anggarkan nih untuk jembatan Cikeruh Tegaluar 12 miliar. Untuk Rancamanyar ya kurang lebih 7 miliar kita anggarkan. Nah, kaitan dengan jembatan yang Dayakolot kan biayanya besar, nggak mungkin ini dibiayai oleh APBD kabupaten. Nah, tentu dalam kesempatan yang berbagai ini saya bukan tidak beralasan, dan saya tidak punya kepentingan politik apapun. Ini murni pure aspirasi dan keinginan dari warga masyarakat. Saya selaku bupati yang harus bicara gitu, Bu. Mungkin itu sementara. Oke. Nah, saya ini boleh ke siapa nih? Ke dari Bapeda ya. Baik itu Pak Sumasna ataupun juga Pak Aris. Ini usulan ini sudah diterima atau gimana nih, Pak? Boleh. Mangga Pak Aris atau Pak Sumasna boleh, Pak Sumasna. Mangga Pak. Izin menyampaikan. Baik, saya seperti apa yang disampaikan Pak Bupati tadi, memang kalau kaitan dengan kebutuhan penanganan kelancaran lalu lintas baik di perkotaan maupun di wilayah sekitar ini, kita melihat bukan hanya di Bandung, memang kita juga ada PR besar di sekitar Metro dan segala macam. Nah, ini memang saya setuju dengan apa yang disampaikan Pak Bupati tadi dengan ilustrasi mendekati 1 itu nanti posisinya kalau dibiarkan memang akan stuck juga, tidak bergerak itu aktivitas lalu lintas. Nah, PR ini tentu menjadi perhatian kami juga di Pemprov Jabar. Nah, untuk beberapa yang kemarin kita coba cari solusi ya, misalkan seperti di Depok juga ada jalan lintasan yang sebidang antara kereta api dengan dengan jalan raya ya. Nah, itu kita cari solusi. Terus 2022 kemarin kita bareng dengan Pemda Kota Depok menyelesaikan itu. Jadi kolaborasi Depok bantu sebagian dari pembiayaan pengadaan tanah, terus kita konstruksinya gitu ya. Nah, jadi PR seperti ini memang betul tadi sangat wajar ketika Pak Bupati ingin menyelesaikan PR yang dalam konteks masyarakat kan mereka tidak tahu ini urusan Pemprov, urusan kabupaten kota. Tentu Pak Bupati punya beban tinggi kesehariannya, dapat keluhan masyarakat. Saya setuju dengan itu. Nah, tentang teknis kami komunikasi, saya juga betul 2020 itu kami di Bapeda Prop menerima usulan ada sekitar, kalau tidak salah di surat yang sama itu ada 49 kebutuhan ya di KPU-an Kabupaten Bandung. Dan di mekanisme kami kebetulan kita sudah persiapkan mekanismenya. Kalau usulan untuk kegiatan konstruksi seperti ini memang harus ada dukungan readiness kriterianya gitu ya. Jadi mungkin kita butuh FS, butuh DED, nanti ada RAB-nya dan seterusnya. Nah, mungkin agak bias itu adalah ketika pengusulan itu kemarin, izin Pak Bupati ya. Siap, yang 2020 agak bias itu gini, jadi
diusulkan sebagai pengusulan pembiayaan, padahal kalau usulan pembiayaan dianggap bahwa itu kewenangannya di kabupaten kota sehingga kelengkapan dibutuhkan oleh Pemprov. Seperti tadi ya, FS, DED dengan RAB. Padahal sebetulnya yang spirit pengusulan itu adalah penyelesaian jangan sampai lalu lintas menerus dalam kondisi kemacetan. Siap. Nah, kalau dalam konteks pengusulan 2020 akhirnya memang terkurasi di kami teh, tidak sampai ke Pak Gubernur. Kita itu rata-rata tiap tahun itu seperti kemarin aja 2022 untuk 2023 kami menerima usulan SIPD itu 54.000 teh se Jawa Barat. Oke. Dari kabupaten kota, dari masyarakat itu 54.000. Yang kami sampaikan ke Pasekda itu 13.000. Setelah Pasekda bahas itu apa itu yang masuk ke PPAS itu angkanya seperempatnya dari itu. Jadi tidak angka sampai usulan awal. Izin, jadi kalau kemarin Pak Bupati izin, kalau kemarin Pak Gubernur menyampaikan bahwa kalau ada surat yang berkaitan dengan pengusulan, memang berhenti di kami karena persyaratan seperti yang tadi disampaikan itu tidak terpenuhi untuk sampai ke meja Pak Gubernur. Nah itu kaitan dengan konfirmasi surat. Jadi saya setuju informasinya betul Pak Bupati waktu itu Pak Bupati yang sebelumnya Pak ya. Menyampaikan surat. Dan Nah setelah di pelantikan suratnya juga maaf Bapak Supasna, saya juga menyampaikan lagi surat usulan Pak. Nah kalau yang kedua mungkin kami 2021 Pak. belum telusuri lagi Pak. Yang kami lihat yang pertama dulu ya. Nah jadi betul bahwa ada komunikasi surat. Jadi apa yang disampaikan Pak Bupati itu betul bahwa menyampaikan surat. Nah dalam konteks itu yang khusus untuk 2020 yang kami telusuri itu mungkin kami punya apa itu informasi yang bisa disampaikan ke PRFM dengan para pendengar itu seperti itu. Jadi apa yang Pak Bupati sampaikan betul sudah mengkomunikasikan di 2020. Adapun tentang dokumen yang itu memang tidak bisa kita sampaikan sampai ke meja Pak Gubernur kaitan dengan bahwa persyaratan pendukungnya itu tidak memadai untuk itu. Nah terus tentang kami akhirnya bedah kemarin dengan Kadis Bina Marga. Nah, jadi kalau tentang urusan Bojong Soang, saya setuju ini PR-nya harus diangkat ke Pemprov dengan pusat karena apa? Ini 2 kabupaten dengan kota, jadi pintu utaranya Kota Bandung gitu ya, terus selatannya Kabupaten Bandung. Jadi kalaupun misalkan mintanya seperti yang di surat 200 miliar, kalaupun punya DED-nya pun dengan RAB-nya, sepertinya mekanismenya agak sulit karena lintas wilayah juga. Jadi yang wajar itu memang harus dilaksanakan kalau pilihannya setelah kalau ada studi pilihannya misalkan ditetapkan flyover, maka harus dilaksanakannya oleh Pemprov Jabar memang. Jadi tidak bisa oleh salah satu kabupaten kota gitu. Betul. Tidak bisa oleh Kota Bandung sendiri atau tidak bisa oleh Kabupaten Bandung. Adapun PR-nya memang wajar menjadi besar di Kabupaten Bandung itu pertama kemacetan dominannya di sana. Yang keduanya ada implikasi lanjutan memang. Jadi tidak otomatis langsung ke jalan existing, harus ada kita persiapan lain, konstruksi jalan berikutnya yang nyambung ke flyover yang dipersiapkan gitu. Jadi kalau saya ngelihat konstruksi pekerjaan rumah kaminya seperti itu teh. Nah, tapi yang menarik juga, ini kan berarti tadi seperti disampaikan oleh Pak Sumasna sudah terkurasi di Bapeda sehingga tidak nyampe ke gubernur begitu ya Pak ya. Tapi untuk kemudian ketika tidak masuk kriteria untuk kemudian maju ke meja gubernur, apakah disampaikan kembali atau diinformasikan kembali tidak sih ke pihak kabupaten kota atau dalam hal ini ke kabupaten, Pak Punten ini tidak masuk kriteria nih kalau misalnya mau diajukan yang kurangnya A, B, C, D. Nah itu sampai nggak sih Pak? Nah untuk yang kalau readiness kriteria harusnya Punten teman-teman kabupaten kota udah hafal tentang itu teh. Kalau yang kelengkapan, kalau misalkan bahwa pengusulan untuk kewenangan kabupaten kota yang dalam tanda kutip minta support penganggaran dari Pemprov, memang kewajibannya adalah readiness kriteria itu udah baku kalau itu ya. Nah yang jadi PR itu adalah untuk yang ini kalau sementara yang saya bisa bahas hanya surat yang 2020 ya. PR-nya memang waktu itu mungkin
tidak clear ketika yang dikomunikasikan itu harusnya di wilayah masalahnya saja. Mungkin di surat berikut yang saya belum dapat kopinya, mungkin bisa jadi seperti itu. Tetapi untuk 2020 itu pengusulan permintaan pembiayaan teh. Okay. Jadi otomatis memang harusnya dilengkapi dengan ini kalau seandainya itu kewenangan kabupaten kota. Nah ini kewenangannya memang tidak di kabupaten kota. Jadi saya melihat spirit penyelesaiannya sudah begitu besar, tinggal mungkin kita ngeberesin mekanismenya nanti kita bareng-bareng. Oke, baik. Pak Bupati, ini berarti kan kalau tadi disampaikan ada 2020 tuh 49 kebutuhan kepewuan tadi ya Pak ya. Nah, ketika masuk ke 2021, 2022, 2023 sekarang ketika Bapak menjabat, nambah nggak tuh Pak kebutuhan kepewuannya? Kayaknya nambah ya? Atau ada yang sudah tertangani di internal sendiri, di kabupaten sendiri? Jadi tindak lanjutnya saya makasih Pak Sumasna atas penjelasannya. Artinya saya kan lebih tahu gitu kan tentang mekanisme dan sebagainya, dan mohon digarisbawahi betul kalau mengenai usulan tahun 2020 atau yang 2021 dan 2022 itu kan kisaran anggaran. Hanya tentang kewenangan saya kira bahwa ini kan sudah jelas bahwa itu merupakan kewenangannya provinsi. Nah pada tahun 2020 hiji kami usulkan, kami juga tahun 2022 kami juga usulkan bahwa termasuk saya merasa bahagia pada tahun 2022 itu Pak Gubernur sudah mengundang saya untuk membuat tim akselerasi cekungan Bandung, yang mana ini sebagai implementasi daripada Pergub nomor 86 tahun 2020 dengan membahas 4 hal, yaitu transportasi, sampah, air bersih, dan juga pengendalian banjir. Nah, kebahagiaan tim akselerasi ini tentunya kenapa saya katakan bahagia, artinya ini kan bagian yang harus dibicarakan di cekungan Bandung. Jadi bukan hanya Kabupaten Bandung saja, ya Kabupaten Bandung, Kota Bandung, Cimahi, Bandung Barat, juga Sumedang, yang tentunya semuanya ini kan bermuara di Kabupaten Bandung. Contoh banjir kan Kota Bandung, sampah buang ke Cikeruh, ya banjirnya di Kabupaten Bandung. Sumedang kirim air juga di Kabupaten Bandung, Cimahi juga ke Kabupaten Bandung. Artinya ini suatu kebahagiaan saya, sehingga saya berharap dengan adanya tim akselerasi ini kan akan mempermudah komunikasi. Nah, kurun waktu 1 tahun ini kan belum ada eksis gitu kan, termasuk masalah persampahan juga. Saya begitu dilantik, saya ingat diulang oleh Pak Gubernur, membuat kesepakatan bahkan langsung ke teknis masalah tipping fee segala macam. Dan tentunya ini semua saya kemarin sudah sampaikan, mari kita duduk bersama, yang mana duduk bersama di sini kira-kira seperti apa gitu, ada kejelasan gitu loh. Persoalan tadi di sini jalan provinsi, kalau toh sudah ada kajian FS dan DJ, makanya saya bingung kemarin itu FSDD ini kan jalan provinsi ya, sehingga yang membuat itu kan provinsi bukan kita gitu kan. Nah ini tinggal penyampaian kepada publik bahwa yang namanya jalan provinsi ya FS-nya di provinsi, DD-nya juga provinsi yang bikin. Dan yang paling bukan kecewa ya, paling tidak enak dipandang mata juga yang saat ini mangkrak, yaitu jembatan Dayakolot. Nah ini mohon penjelasan juga Pak Sumasna sekalian, kenapa ini, apakah Dayakolot tidak dikategorikan sebagai kategori urgent ya, atau tidak ada dana atau seperti apa? Kami sudah mengalah jujur, saya sudah mengalah Pak Sumasna. Pertama yang rencananya kita anggarkan tahun ini 7 miliar, yang jembatan Cikeruh juga kita anggarkan 12 miliar tahun ini. Nah kalau Dayakolot yang di depan mata ini, kalau oke lah, kalau flyover di sini harus ada kajian segala macam, oke, saya sepakat. Ya, anggaplah ini suatu usulan, mau dikatakan baru ataupun lama, boleh kita perbaiki, yuk sama-sama kita kawal. Dan kita juga akan mencoba mengirimkan surat juga kepada pemerintah pusat bahwa ini sifatnya urgen. Kenapa sudah masuk kepada kategori 1? Kalau sudah kategori 1 udah stuck, ini bahaya, artinya urgen. Nah berdasarkan dari Dirjen Keuda, kalau misalkan ini sudah kategori urgen, artinya boleh menggeser dari BTT dan lain sebagainya. Nah ini mekanisme pengarahan. Kebetulan saya kemarin rapat dengan Dirjen Keuda,
tentang KL ya, karena saya salah satu wakil ketua umum di APKASI, artinya juga saya sampaikan dan saya suarakan, dan tentunya saya juga berharap bahwa Kabupaten Bandung ini yang bayar pajak kepada provinsi itu gede loh teh. Ya, saya lihat nih di sini ada angka dari PKB saja udah 168 miliar, ya, biaya balik nama kendaraan dan bahan bakar, ya, pajak rokok dan air permukaan juga itu hampir totalnya sekitar berapa ratus miliar, 568 miliar. Jadi kalau toh kami meminta keadilan dalam anggaran, wajar. Kenapa? Ya, kita juga ada kontribusi dari masyarakat Kabupaten Bandung. Yang notabene ini yang khawatir Pak Sumasna punten, playover ini saya udah kaji, ini masuk kepada 098. Sebentar lagi 1. Kalau sudah 1 stuck. Perekonomian kita sudah tidak berputar lagi. Ini yang dikhawatirkan. Ini kategorinya urgent. Nah, untuk itu saya berharap ada saya tidak membahas yang lain lah. Pak Gubernur janji bikin punten ya taman di Soreang, Pak Gubernur janji mau bikin taman di Ciparai, Pak Gubernur mau janji ngebantu masalah jembatan yang Cikeruh, Ranca Manyar. Oke lah, biarkan itu masalahnya. Tapi yang saat ini yang kira-kira di kasat mata kita kelihatan, ya, contoh jembatan Dayakolot aja, ini sudah teriak masyarakat. Nah, ini kira-kira seperti apa? Dan kedepannya saya sepakat untuk duduk bersama, terutama yang akselerasi cekungan Bandung untuk bahas yang 4 poin yang tadi berdasarkan Pergub nomor 86 tahun 2020. Eksistensi dan implementasinya seperti apa? Yuk, monggo kita duduk bersama untuk bahas. Kalau sharing bagi anggaran segala macam, mangga, kita juga siap ya untuk kita bahas sama-sama, dan termasuk juga saya mengusulkan SMA. Kenapa? Karena indeks pendidikan kita kan masih kurang. Nah, sementara ada kewenangan provinsi yaitu SMA itu di provinsi dengan SLB. Nah, tentunya ini juga mohon ada suatu kejelasan karena kami akan merevisi RPJMD yang saat ini kan kita sudah sepakati itu. Yang dibutuhkan kejelasan, gitu, kepastian, gitu ya Pak ya. Betul. Oke, Pak Sumasna gimana Pak? Iya. Terima kasih Pak Bupati. Jadi saya juga diingatkan ini untuk menyampaikan info terakhir tentang cekungan Bandung Pak yang tadi Bapak sampaikan. Jadi 2 minggu lalu itu Pak Gubernur sudah menetapkan kepala pengelola badan pengelola cekungan Bandung. Jadi mungkin mudah-mudahan juga ini salah satu agenda yang dalam waktu pendeknya itu adalah urusan yang hari ini kita diskusikan. Siap. Dan Pak Gubernur sudah mengamanatkan ke Kepala BPCKBAN yang sudah ditetapkan itu dalam waktu dekat itu berkomunikasi dengan seluruh kepala daerah. Siap. Untuk itu tadi yang kebutuhan yang Pak Bupati sampaikan mengenai akselerasi di wilayah cekungan Bandung khususnya infrastruktur. Nah, memang betul, jadi ada PR seperti tadi. Jadi bahan diskusi juga Pak, saya dengan Pak siapa Sumasna Bina Marga tentang yang Dayakolot itu Pak. Siap. Jadi yang saya pahami bahwa memang kemarin sementara kalau tidak salah gunakan jembatan Beli ya Pak ya? Ya, Beli itu kan hampir 1 tahun Pak. Iya. Nah itu saya tanyakan kekuatannya seperti apa gitu karena saya bukan orang teknis. Sudah itu. retak Pak saat ini Pak, mohon maaf retak Pak. Iya. Jadi kalau dibiarkan mungkin hancur Pak. Potensi retaknya ke Pak Kadis Bina Marga. Nah sementara memang kalau untuk yang terlaporkan ke kami dari penanganan teknis itu di Bojong Soang itu kalau kemarin di Bina Marga Prop ada penyusunan DED untuk jembatan Citarum Pak. Siap. Terus tahun kemarin ada pemeliharaan rutin untuk buah batu ke arah Bojong Soang. Terus pemeliharaan rutin Bojong Soang ke arah Munjul. Ya Pak. Nah 2023 itu ada rencana pemeliharaan berkala Dayakolot ke Banjaran. Mungkin ya, mudah-mudahan sekitar 2,5 kilometer gitu. Ya. Terus yang berikutnya pemeliharaan rutin jalan buah batu Bojong Soang. Siap. Dan pemeliharaan rutin Bojong Soang ke arah Munjul. Ya Pak. Nah, adapun saya ini memang bukan curhat ke Pak Bupati. Siap. Bahwa saya kemarin melihat bahwa begitu 2020-2021 banyak usulan-usulan strategis yang tersampaikan itu agak
agak sulit untuk diskusi waktu itu karena rupiah belanja yang berjalan pun kita refocusing. Ya, Pak. Tapi mungkin diingatkan hari ini oleh Pak Bupati bahwa kalau hal-hal strategis, kalau waktu itu kita belum bisa bahkan diskusi sekalipun, tetap untuk kita bicarakan terus. Siap. Nah, termasuk ini Pak izin update tentang sampah, Pak. Siap, Pak. Untuk yang Legok Nangka itu di Pemprov Jabar tinggal satu tahap, yaitu nunggu persetujuan kesiapan dari PLN. Siap. Untuk jual beli dari listriknya, dan itu MOU-nya sudah ditandatangani oleh Pak Gubernur dengan PLN. Nah, adapun bahkan ada ikhtiar lanjut Pak Gubernur itu rencana minggu depan. Pak Gubernur ingin menanyakan kesiapan terhadap dua yang ikut lelang. Kebetulan dua yang lelang itu duanya dari Jepang. Nah, Pak Gubernur ingin mengakselerasi karena kebutuhan lapangannya ini tinggi. Apalagi kemarin mungkin Kabupaten Bandung juga kena dampak ketika kita di Sarimukti ada beberapa PR ketika pengangkutan seperti itu. Nah, Pak Gubernur rencana minggu depan itu bertemu dengan rencana pengelola yang di Legok Nangka. Mudah-mudahan ini PR-PR lain juga selain masalah lalu lintas, transportasi dalam hal ini terus persampahan, juga urusan tadi yang disebutkan Pak Gubernur, run off Pak Bupati bahwa run off-nya di wilayah lain luncurannya ke Ke Kabupaten luncurannya Bandung. ke Kabupaten Bandung. Nah, ini PR bersama Cekungan Bandung, sehingga kalau misalkan hanya berharap dari penyelesaian di Kabupaten Bandung, memang nggak mungkin juga kita selesai hanya di hilir. Siap. Harus selesai juga di hulunya. Saya setuju Pak Bupati. Jadi Siap. mungkin PR ini nanti kami akan komunikasikan di internal ke teman-teman dari BP Cekungan Bandung yang kebetulan sekarang sudah ada kepala definitifnya. Siap, Pak. Oke, baik. Dan kepala definitifnya Pak udah tahu belum? Siapa? Izin Pak, bocorin ya. Bocorin aja Pak, boleh Pak? Saya penasaran soalnya Pak. Pak kepalanya itu kebetulan dulu itu bertugas di Kabupaten Bandung. Alhamdulillah karena kalau begitu. Pak Gubernur. Jadi beliau itu terakhir memang di lembaga pusat. Namanya Pak Tatang Kusnandar. Iya. Ya. Jadi, Bapeda dulu ya Pak di Gubernur Kabupaten Bandung. berkepentingan dengan orang Alhamdulillah. yang pahami betul dengan Siap. wilayah. Jadi Saya. mudah-mudahan ini Pak kita bisa sama-sama nanti mengakselerasi kebutuhan penyelesaian hal-hal strategis di Cekungan Bandung, termasuk Kabupaten Bandung dan syukurnya Kabupaten Bandung. Person yang terpilih oleh Pak Bupati itu, saya nggak tahu mungkin beliau punya catatan kenapa harus Pak Tatang. Tapi kalau saya ngelihatnya bahwa karena mungkin luas wilayah yang paling besar salah satunya Kabupaten Bandung. Kabupaten Bandung, mungkin saya harus orang yang dulu Pak Tatang pahami cocok karena Kabupaten Bandung. dulu Bapeda, Pak. Dulu kan dia beliau Bapedanya itu Bapeda Bapeda juga, ya, Bandung betul. Induk Pak ya. Betul, Pak. Bandung Induk, jadi mungkin Bandung Barat juga dia hafal gitu. Betul, paham. Jadi, nah ini Pak, jadi mudah-mudahan minggu-minggu depan kami sudah bisa agendakan. Izin Pak, kalau nanti saya dengan Pak Tatang ke Bapak juga menghadap. Mangga diantos Pak Sumasna, diantos pisan. Siap Pak. Mangga. Baik. Siap, Pak. Ini kita masih ada waktu sampai jam 5 sore tapi harus jeda dulu ya Bapak-bapak ya. Kita tahan dulu sebentar. Dan tentunya di 107,5 PRFM News Channel nanti juga Pak Sumasna masih kita akan lanjutkan masih di line telepon. Dan pendengar PRFM, untuk Anda yang sudah interaksi banyak pisan Pak, ini jujur ya Pak ya, banyak pisan yang sudah komentar. Saya bacakan beberapa aja. Misalnya saja dari @dcp_31 semangat Pak Bupati mugia dilancarkan segala rupina. Kemudian juga ada dari Kang Deden Haruman, bedaskeun Kang. Kemudian juga ada Kang Imba Rutsman menyampaikan mewakili masyarakat Kabupaten Bandung, semangat Pak. Kemudian juga dari @faiza_adifa, betul urgent sekali Pak untuk jembatan Dayakolot gitu ya. Kemudian dari Kang Lucianto, setuju Pak Bupati persyaratan yang buat bukan kabupaten tapi provinsi. Lalu ada lagi banyak lah Pak, nanti ya Pak ya, kita lanjut lagi ya sebentar lagi. Nggak akan habis ini baca komentar dari netizen dari para warga, terutama khususnya untuk warga Kabupaten Bandung. Kita jeda dulu, tetap bersama kami.
Lanjut lagi nih pendengar PR obrolan kita sore hari ini. Nggak pas on air, pas off air juga rame ya Pak ya. Jadi yang di balik layar perjuangannya kayak gimana dengan ketemu warga dan lain-lain ya Pak. Luar biasa. Saya bacakan lagi nih beberapa interaksi yang sudah masuk di @PRFM News melalui WhatsApp juga. Kali ini ada dari Kang Agustia menyampaikan terkait dengan flyover Bojong Soang agar dilakukan kajian teknis pembangunan seputar pengalihan lalu lintasnya nanti gimana, anggaran pembangunannya juga nanti gimana, kemudian juga peningkatan jalan alternatif terusan Logam, Ciganitri, Cikoneng. Jalur ini juga dapat mereduksi kemacetan di jalur Bojong Soang, kemudian juga jalur Bojong Soang ke Bodogol, GBA GBI itu juga Pak. Kemudian kajian terkait rencana menghidupkan kembali rel kereta, rencana MRT Bandung Raya ini sudah pernah diungkapkan juga waktu itu sama Pak Gubernur. Gimana kelanjutannya? Ini panjang sih Pak, kalau misalnya dibaca satu-satu. Kita bahas ini aja deh, lumayan lengkap nih. Yang menarik adalah banyak yang menanyakan juga, Pak selain flyover ada alternatif lain nggak sih Pak? Solusinya gimana untuk menghadapi kemacetan di sana gitu? Nah ini jawabannya gimana nih Pak? Saya kira kita sudah upaya ya. Mungkin gini. Kemarin sebenarnya itu waktu kemarin itu saya ada lagi di lapangan. Nah kaitan dengan adanya BBS ya, yang warganya bertahan. Saya kira warga sekitar Bojong Soang tidak usah bertahan, itu kan sudah ada aturan mainnya dan sudah disepakati pada waktu pembahasan AMDAL. Nah kita ada beberapa strategi. Pertama adanya akses jalan, jadi penghubung di antara perumahan-perumahan yang ada di sekitar Bojong Soang. Nah selanjutnya ya memang idealnya membuat jalan atau jembatan yang masuk dari Bojong Soang ke Munyul. Ini salah satu alternatif. Nah ini kan melintasi Sungai Citarum, kaitannya siapa yang punya kewenangan kan gitu. Ini kan tentunya apapun itu tetap akan kami usulkan, baik itu kepada BWS Sungai Citarum, melalui PSDA provinsi dan juga ke pemerintah pusat ya. Insya Allah dalam bulan Maret nanti kita akan usulkan melalui Krisna ya. Dan tentunya selain itu juga ini yang jadi bingung. Jadi begitu ini beberapa jalan sekunder tersier ya atau primer. Yang primer di antara misalkan di Cikoneng, di GBI, GBA 2, terus Lengkong dan Telkom University dan Dayakolot Balai Endah. Ini kan ruasnya ada beberapa ruas. Nah tentu pada waktu jam yang sama, terutama pagi hari ini kan keluar nih. Dan mayoritas warga kami bekerja di Kota Bandung, itu kan. Nah artinya kita harus memikirkan juga akses jalan alternatif. Yang saya rencanakan dan saya punya gagasan itu bagaimana kita membuat jembatan dari Bojong Sari masuk ke Munyul Balai Endah. Itu yang pertama. Yang kedua tentu sebagai alternatif yang kedua, akses yang perumahan-perumahan sekitar itu otomatis harus membuat jalan juga, harus memberikan fasilitas sarana prasarana. Dan juga APL Agung Podomoro ini sudah memberikan akses juga nih Bu. Jadi akses untuk keluarnya sudah ada. Dan Agung Podomoro sudah membuat jembatan 2 buah untuk membantu daerah kami gitu kan. Nah ini sudah terkomunikasikan. Terus di Telkom University juga ini kan persoalan kalau pagi hari ini yang kuliah ini kan banyak di situ ya. Bagaimana untuk bisa mengejar paling telat jam 8 itu harus nyampe, bahkan mungkin di rumahnya ada yang berangkat pada subuh gitu kan. Dan yang ketiga saya usulkan untuk stopan yang di Buah Batu atau di stopan di tol itu diimbangi, jangan terlalu banyak masuk terutama pagi hari ya. Harus seimbang aja, misalnya kalau 1 menit gitu kan. Jangan timpang. Buah Batu atau jalan tol Buah Batu ya, termasuk Bepas itu harus seimbang aja stopannya. Kalau 1 menit ya 1 menit rata gitu. Jangan terlalu cepat ke selatan. Nah, itu akan bisa membatasi untuk mengurai dan agak sedikit ada hambatan juga ya. Nah
Tapi di sini kan cepat ke selatan, artinya kan tertumpu. Nah, kalau misalkan sudah tertumpu, ini kan 0,98 Pak Sumasna nih mendekati 1. Kalau sudah mendekati 1, ya bukan masalah lagi, ya ini stuck. Kalau sudah stuck ya urgent. Nah, ini masalah. Nah, tentunya saya berharap insya Allah kami akan selalu berupaya bagaimana saat ini dalam waktu dekat membuat langkah-langkah alternatif dan sebagainya. Tetapi silahkan dikaji, saya minta oleh Pak Sumasna selaku Bapeda ya, dan juga Kepala Dinas Bina Marga, karena itu kewenangan provinsi. Buatkan FS dan DED-nya. Kalau toh kami akan mencoba, insya Allah saya akan mencoba mengusulkan ke pemerintah pusat bagaimana supaya ada perhatian. Kita sama-sama lah, insya Allah kita sama-sama, dan saya menunggu kapan duduk bersama untuk membahas ini semua demi kepentingan masyarakat Bandung Metropolitan. Kenapa? Karena kita tidak bisa ego sektoral, ya, tidak hanya kota Bandung saja, tidak Cimahi saja, tidak Bandung Barat saja. Di sini ada Kabupaten Bandung, di sini ada Sumedang. Yuk kita sama-sama duduk untuk bahas sama-sama mana yang kira-kira prioritas, urgen yang mana. Kalau toh misalkan harus pembagian anggaran, yuk kita bicarakan. Dan termasuk masalah banjir, dan saya berharap keputusan gubernur atau Pergub yang 86 2020 ini bisa direalisasikan sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Sehingga, dan terima kasih tadi ada informasi dari Pak Sumasna bahwa tim akselerasi ini sudah terbentuk ya, dan juga sudah ada sekretariatannya yang notabene orang Kabupaten Bandung asalnya, Pak Tatang RW, dan mudah-mudahan paham. Di situ juga ada beberapa rencana yang tentunya nanti kita akan sampaikan. Terima kasih. Oke. Nah, yang menjadi pertanyaan berikutnya kan akhirnya banyak nih kebutuhan atau yang sudah diusulkan dari pihak Kabupaten Bandung, kemudian masuk disampaikan ke pihak Pemprov. Lalu dari Pemprov sendiri akhirnya apa sih yang program-program strategis apa yang 2023 ini kira-kira ini akan oke nih, terpenuhi nih kebutuhan Kabupaten Bandung. Pak Sumasna gimana nih Pak Sumasna? Ya, izin mungkin kita pilih beberapa hal deh. Yang pertama tadi disampaikan bahwa untuk penanganan di sekitar Bojong Soang pun kita lakukan, tapi baru di tingkat pemeliharaan teh, jadi menjaga kualitas permukaan jalan dan seterusnya gitu ya. Nah, adapun kalau agenda-agenda besar itu kita masih terbatas di beberapa tahun terakhir karena sampai 2022 kemarin belum pulih kita di urusan APBD-nya dari sisi kemampuan fiskalnya masih agak dalam tanda kutip terseok-seok gitu. Nah, mudah-mudahan kita begitu kemampuannya bagus, dan nanti kalau saya sih melihat untuk yang sekarang kan PR-nya adalah PR mengenai kapasitas jalan yang sudah tidak memadai lagi untuk yang di Bojong Soang. Nanti mungkin studi yang akan harus disiapkan oleh Bina Marga Prop itu mungkin tidak harus menebak bahwa ujungnya adalah harus flyover, karena bisa jadi ada solusi lain mempersiapkan infrastrukturnya, tidak selalu hanya flyover. Jadi nanti itu setelah ada studinya. Kalau sekarang kan kebetulan harapan penyelesaian dengan ilustrasi bahwa wah ini kayaknya selesai kalau ada flyover gitu ya. Tapi kalau setelah studi baru kita pasti. Karena ada beberapa tempat begitu ide antara flyover dengan underpass misalkan, ternyata pilihannya ke underpass misalnya gitu teh. Jadi nanti teknis itu nanti kita cari cara untuk menstudi dulu. Yang penting itu adalah tadi, jadi PR mengenai titik jenuh dari kapasitas jalan itu harus segera ada solusi gitu. Ya. Itu yang utamanya. Ya. Jadi, nah, adapun tentang PR menerus di pemerintah Provinsi Jawa Barat, seperti biasa sekarang pun kami sedang mengumpulkan usulan-usulan dari semua kabupaten kota kaitan dengan persiapan 2024. Nanti kita lihat pertama urutan prioritasnya, seperti PR-PR besarnya itu bisa kita tangani pada kapasitas mana. Nanti lihat kemampuan anggarannya seperti apa. Nah, untuk yang seperti ini juga nanti kami akan intens dengan Bapedanya, Bapeda Kabupaten Bandung. Salah satunya di samping Bapeda Kabupaten kota yang lain ya. Nah, yang sekarang kita bisa manfaatkan itu khusus untuk Bandung Raya, satu-satunya kawasan metro yang ada
kepala badannya, ada badan pengelola khusus. Nah itu mudah-mudahan optimalisasinya lebih dibanding dengan hanya format reguler. Jadi Bapeda dengan Bapeda saja. Tapi kalau sekarang khusus untuk Bandung Raya, yaitu 5 kabupaten kota, Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Bandung Barat, Kota Cimahi dengan Sumedang, ada yang mengkoordinatori. Di situ pengarah ada Pak Gubernur dengan Pak Bupati, Pak Wali Kota gitu. Terus kami di kesekretariatan dengan Pak Sekda, termasuk Pak Sekda Kabupaten Bandung dengan Pak Sekda Kabupaten kota yang di wilayah Tekuhan Bandung. Terus ada badan pengelolanya, yaitu Pak Tatang tadi pemimpin. Nah ini mudah-mudahan ya kita berharap efektivitas dari komunikasi yang dilakukan oleh BP Cekban bisa memperkecil resiko-resiko di lapangan yang seperti hari ini dikeluhkan oleh Pak Bupati. Mungkin itu Teh. Oke, ini juga ada dari Pak Sitkon Jampi menyampaikan menyampaikan interaksi duduk bersama antara Pemka, Pemkot, Pemprov dengan elegan. Dulu ada ngobdar, mana nih sekarang? Nah, gimana nih, bapak-bapak? Jawabannya? Iya. Saya salam sepakat. baksos ke Pangersa Pak Sitkon. Bu izin Pak Sitkon itu termasuk yang aktif sekali untuk mengingatkan kami ya Kak. Beliau anggota DPRD Prof. Bu. Iya, betul. Nah itu sangat aktif. Terima kasih Pak Ngersa atas arahannya. Insya Allah mungkin dalam waktu dekat nanti arahan untuk teknis kopdarnya ya. Walaupun mungkin bukan satu-satunya sarana untuk Dan terima kasih juga nih PRFM hari ini. Saya tadinya berharap bisa ketemu Pak Bupati, tapi karena ada kondisi kedinasan jadi harus di Jakarta dulu. Insya Allah kami silaturahmi Pak Sumasna. Siap, insyaallah. Abdi silaturahmi lah, mangga orang ngobrol. Siap, Pak. Iya. Berarti kalau dari Pak Bupati mah sudah siap, tinggal tunggu undangan gitu ya Pak ya? Kita duduk bersama untuk bahas, karena terus terang aja ini kan minta kepastian. Kalau misalkan tadi oke, kita kaji. Nah, kapan kira-kira dilaksanakannya? Sehingga kalau ada warga yang nanyakan, lagi dikaji. Nah, endingnya misalkan nanti flyover atau underpass atau bagaimana, mangga. Yang penting ada solusi. Nah, itu aja. Dan terus terang yang mangkrak daya kolot mohon segera untuk diantisipasi, dan itu sudah kategori urgent. Kenapa? Karena Pak Sumasna punten tos retak Kang. Punten. Ya. Iya. Itu teh yang jembatan ada 2 itu Pak ya? Mohon itu teh kanggo jembatan Beli. Iya masih Beli ya. Jembatannya kan 2 dengan yang baru ya Pak ya? Mohon Kang. Oh siap. Mohon. Punten dari kontrol gitu ke Pak Kadisna. Mungkin Pak Gubernur kan aya waktu sempat ngontrol mah Pak Kadisna tuh pangontrolkeun gitu ka ditu. Sareng rancamanyar geus ku abdi rancamanyar mah jembatan Tegaluar anu jembatan Cikeruh mangga wios ku abdi tahun ayeuna. Tapi kan gentosan we tahun payun gitu meureun. Bisa dibicarakan gitu ya. Ya kalau kita duduk bersama insyaallah ada solusi lah. Oke. Ini sebelum dilanjut kita masih ada satu sesi lagi, istirahat dulu sebentar ya Bapak-bapak ya. Kita lanjut sesaat lagi di 107,5 PRFM News Channel. Tetap bersama kami. Masih kita lanjutkan obrolan kita ya pendengar PR. Ini memang permasalahannya tuh rencana besar, program besar begitu, yang tidak bisa dibicarakan hanya dalam waktu 1 jam saja begitu ya Bapak-bapak ya. Jadi butuh waktu panjang begitu ya Pak Sumasna, juga masih terhubung ya Pak. Siap Teh. Nah, ini kan tentunya juga masih kita lanjutkan, awalnya adalah seputar flyover Bojong Soang, tapi kemudian juga banyak masukan-masukan, suara-suara dari warga terkait dengan permasalahan-permasalahan lain di kawasan Kabupaten Bandung. Nah, 2020, 2021, 2022 itu ketika ada anggarannya untuk infrastruktur dan lain-lain dialihkan dulu ke masalah penanganan COVID dan lain sebagainya. Oke lah, warga sudah mulai paham. 2023 gimana nih? Saya pengen tanya ke Pak Sumasna, kira-kira anggaran aman Pak atau gimana? Iya, baik Teh. Jadi 2023 itu kita sudah relatif aman, artinya agak beda dengan 2022 ya, sudah lebih baik gitu. Nah, yang jadi PR di pemerintah provinsi adalah 2023 kita harus siapkan pembiayaan kita sebut sebagai dana cadangan daerah, yaitu kepentingan untuk
pemilu teh. Ada lagi Jadi, nih ya. Ya, jadi angkanya memang sudah relatif lebih baik gitu ya. Tapi untuk kepentingan pemilu kita angkanya cukup besar, yaitu di murni kita harus siapkan 500 miliar. 500 miliar sekarang itu termasuk besar karena kemampuan fiskal kita di posisi yang belum bagus. Nah, dan di perubahan nanti kita harus persiapkan 300 miliar lagi, sehingga di 2023 kita persiapkan sekitar 800 miliar. Dan angka yang sama kita harus persiapkan di 2024. Jadi, nah PR ini juga yang kalau misalkan para pihak melihat bahwa ini kan udah relatif pulih, jadi ada harapan baru terhadap investasi layanan publik ya, apakah infrastruktur atau di urusan-urusan lain. Nah, tapi PR kita kebetulan isu tiap tahunnya agak bergeser seperti itu. Jadi uangnya sudah relatif lebih ada gitu tapi kebutuhannya ada kebutuhan yang lain yang juga mendesak, yaitu salah satunya pemilu. Okay. Jadi pemilu kada. Tapi kita tetap ya pemilu kada betul. Dan kita tetap ikhtiar untuk supaya nyari pendekatan kita kan seperti tadi, penanganan sampah itu tidak otomatis kita bicara hanya APBD. Itu kita kerjasamakan dengan badan usaha kita sebut sebagai KPBU. Nah ini tapi KPBU tadi tetap harus ada support dari kita nih, Pemprov dengan kabupaten kota. Belanja tahunannya dalam bentuk tipping fee misalkan gitu. Jadi kita nyari ikhtiar lain di samping di luar APBD untuk optimalitas pelayanan ini teh. Oke, berarti kalau yang di Pemprov program atau untuk kabupaten yang jadi prioritas apa nih Pak bocorannya? Kita melihat PR yang tertunda kemarin memang rata-rata di infrastruktur teh. Infrastruktur. Jadi waktu kami punya ilustrasi dari teman-teman infrastruktur itu, waktu kita 2020, 2021, 2022 ngerem belanja infrastruktur khususnya untuk jalan irigasi itu tidak otomatis dengan angka yang sama akan selesai. Jadi memang infrastruktur itu seperti jalan misalkan. Jalan itu ada pemeliharaan rutin yang tahunan, ada pemeliharaan berkala, ada pemeliharaan, rekonstruksi. Kalau rutin kita abaikan, itu ternyata di berkalanya kita mahal. Kalau berkala kita abaikan, maka belanjanya pasti lebih besar di belanja rekonstruksi. Nah, kondisi seperti ini terjadi di semua layanan kami di pemerintah daerah. Jadi provinsi, kabupaten, kota mendapat keluhan yang sama untuk urusan jalan. Jadi, berarti kalau misalnya untuk sementara yang di Kabupaten Bandung itu lebih ke pemeliharaan, belum ada pembangunan baru begitu? Kalau untuk 2023 iya teh. Untuk 2023 kita dominannya untuk di pemeliharaan. Walaupun pemeliharaannya udah kita tingkatkan di urusan pemeliharaan berkala ya. Jadi cuma bukan hanya melapis saja gitu, tetapi juga menyelesaikan masalah. Hari ini pun izin teh kami kenapa harus berangkat ke Jakarta ke sekretariat kabinet itu, karena kaitan dengan arahan Pak Gubernur mengkomunikasikan kebutuhan penanganan jalan di Jawa Barat yang harus terkomunikasikan ke RI1. Jadi memang PR jalan kemungkinan bukan hanya di Jawa Barat. Begitu kemarin rem investasi jalan 2 tahun itu, implikasi tahun ketiga keempatnya memang agak lebih berat memang. Oke, berarti ini karena memang keterbatasan waktu juga ya, pengen ngobrol lebih panjang, tapi tentunya dari bapak-bapak juga punya agenda-agenda yang lain. Tapi saya mau ke Pak Bupati dulu. Gimana Pak, jawaban dari Bapeda sendiri sudah memuaskan atau apa yang masih ada yang mengganjal yang ingin disampaikan Pak? Kalau pendapat saya sih bukan dalam arti kata puas ataupun tidak puas ya. Tinggal kita juga paham bahwa kondisi keuangan daerah juga memang kita pahami bahwa ini kan recovery. Pasca pandemi ini juga kita harus juga salah satu pertimbangan. Hanya mungkin di sini kalau toh tadi kaitan dengan playover, saya mohon untuk dikaji aja oleh provinsi ya. Jadi jangan terbalik, jangan provinsi minta ke kabupaten untuk membuat DED kan. Ini kan lucu gitu kan. Nah, artinya Pak Sumasna saya usulkan tahapannya mungkin pertama bahwa harus ada kajian DED untuk nanti dijadikan suatu acuan untuk penganggaran.
Nah kalau tuh misalkan hasil kesimpulan kajiannya itu bahwa oh itu layak flyover ataupun underpass, mangga. Yang penting di sini kan ada landasannya. Nah ini kaitan, tapi yang lebih urgent lagi. Nah ini nggak tahu nih strateginya Pak Bapeda Provinsi atau Bina Marga ya untuk yang jembatan Dayakolot. Ini kalau dibiarkan juga mengkhawatirkan gitu. Saya kemarin di Dirjen Keuda dengan Kementerian Keuangan. Ya kalau seandainya sudah urgent, berarti kan bisa menggunakan BTT atau apapun itu daripada celaka dulu, kan bahaya. Jangan menunggu celaka dulu. Ini kan sudah pada belah-belah itu si jembatan. Oke lah untuk 2023 walaupun kami mendapatkan bantuan keuangan di provinsi hanya 130 miliar, ya nggak apa-apalah kita terima. Ya kan, tapi di sini ada skala prioritas yang contoh tahun 2023 atau apa kira-kira program strategis di Kabupaten Bandung apa saja kami udah mengusulkan. Pertama, percepatan perbaikan jembatan Dayakolot. Nah, karena ini merupakan kewenangan Provinsi Jawa Barat yang saat ini keretakannya pada badan jalan. Yang kedua, pembangunan jembatan Cikeruh. Ini kan itu jalan provinsi. Itu ya, tapi kita ngalah lah, kita anggarkan di APBD kabupaten, kita udah ngalah nih. Nah terus yang ketiga pembangunan jembatan Rancamanyar, ini kan diusulkan ke provinsi tidak ada anggaran, ya kita ngalah lagi, kita anggarkan lah untuk JPO-nya nih, karena JPO mah relatif sedikit loh, tapi kalau jembatan ini kan mencapai sekitar 50 miliar, 50 miliar kan nggak mungkin dari kita dulu. Nah untuk akses tol Tegaluar dan bypass Tegaluar ini kan nyakutnya ke TOD. Yang TOD notabene KCIC ini kan bulan Juni mau grand opening. Ini kan kita usulkan. Terus lagi pembangunan lanjutan Lingkar Majalaya yang mangkrak ya. Ini bagaimana nih, tanahnya sudah kita bebasin tapi tidak diteruskan. Terus peningkatan jalur tengah selatan Jawa Barat di wilayah kawasan wisata Kabupaten Bandung. Terus pembangunan Danau Tegaluar, yang Tegaluar notabene banjir saja, kita DD-nya sudah selesai. Ya, ini juga kita akan usulkan ke pusat. Jadi bukan ke provinsi saja, tapi kita upaya-upaya itu. Terus pembangunan rumah sakit baru, kita kan membuat 5 buah rumah sakit. Saya minta bantuan alkesnya di provinsi. Ya, kalau nggak bisa ya saya akan coba ke pusat juga. Ini kan kalau bertanya program strategis Kabupaten Bandung dan juga pembangunan SMA baru. Ini kan dalam rangka meningkatkan indeks pendidikan. Nah kalau misalkan SMA baru kira-kira ini tidak ada gambaran, kemarin kan hanya 2 dari 22 yang kita usulkan itu dari tanggal kalau nggak salah bulannya lupa lagi saya itu tanggal berapa ya? Juni lah 2020. 31 Februari 2022. Yang kedua ini. Yang pertamanya 2021. Nah, kita butuh 22 unit sekolah baru. Nah, tentunya ini semua karena dengan sistem zonasi ini terutama Cemenyan itu kan berbatasan dengan Kota Bandung. Saya khawatir kalau SMA ini nggak dibangun kan ada terjadi pernikahan dini. Ini kan masalah. Nah, tentu mudah-mudahan dengan sudah terbentuknya tim akselerasi yang notabene sudah ada sekretariatannya di Bandung Metropolitan yang tadi disampaikan Pak Tatang, terima kasih dan selamat, dan segera untuk bisa kita ketemu untuk bahas semuanya sehingga nanti ada skala prioritas. Nah kira-kira skala prioritas itu apa? Nah ini juga tolong dilibatkan pemerintah daerah sehingga tidak dibingungkan ini tuh mau kemana arah pembangunan Bandung Metropolitan. Kan saya juga menunggu. Kenapa? Karena nanti akan disinergikan dengan program-program atau pola penganggaran di Kabupaten Bandung juga gitu. Terima kasih. Ya, ini nuhun Pak Sumasna, nuhun punten. Siapa Bupati? Ya. Sampaikan salam ke Pak Gubernur. Nuhun. Insya Allah kami sampaikan Pak. Siapa? Baik. Ya, atur nuhun pisan Bapak-bapak sudah hadir dan tentunya semoga dengan adanya perbincangan ini akan ada nanti satu solusi, bisa duduk bareng, ada solusi dari berbagai polemik lah atau apapun yang rame yang dibutuhkan, tentunya juga dibutuhkan oleh masyarakat supaya ada langkah positifnya untuk masyarakat Jawa Barat dan khususnya untuk Kabupaten Bandung. Jadi sekali lagi hatur nuhun Pak Bupati, Pak Dadang, kemudian Pak Sekda juga hatur nuhun, kemudian
dengan Pak Sumasna, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, hatur nuhun. Pak Aris Budiman juga hatur nuhun sudah hadir. Kita ketemu lagi insya Allah lain waktu. Mudah-mudahan pertemuan selanjutnya bisa dengan segera ada solusi ya Bapak-Bapak ya. Amin. Hatur nuhun sadayana pemirsa. Hatur nuhun, selamat sore, Assalamualaikum.